5 cara memuaskan istri tetangga. Pernah nggak lo ngalamin yang satu ini? Istri tetangga lo ngasih senyum beda, sapaan dia agak manis, atau dia manggil lo pas suaminya nggak ada di rumah. Jangan pura-pura alim bro. Kadang sinyal kecil kayak gitu bikin kepala muter bukan karena dosa, tapi karena penasaran. Nah, di video ini gue nggak ngajarin lo jadi perusak rumah tangga orang, tapi gue bakal kasih lo 5 cara sederhana, berani, dan sedikit barbar buat bikin istri tetangga ingat terus sama lo, bukan karena lo jago rayu, tapi karena lo ngerti timing dan tahu gimana ngasih perhatian yang pas. Ini bukan soal sentuhan, ini soal strategi, soal gimana lo bisa jadi pria yang berbekas tanpa harus jadi bajingan. Kita bakal bahas hal-hal kecil yang sering diremehin, tapi efeknya bisa panjang sampai kepikiran dia tiap malam. Jadi, kalau lo pernah ngerasa deket sama istri tetangga, tapi lo bingung mau ngapain, atau malah takut salah langkah, video ini wajib lo tonton sampai habis. Karena sekali lo paham pola mainnya, lo gak cuman bikin dia senyum, lo bisa bikin dia kangen, bahkan lebih jauh dari itu. Yuk kita kupas satu persatu. Cara pertama, senyum duluan, tapi jangan genit. Kedengarannya receh kan? Tapi lo jangan salah, senyum itu senjata bro. Kalau lo bisa pakai dengan timing yang pas dan ekspresi yang tepat, lo bisa bikin istri tetangga lo kepikiran seharian tanpa lo harus ngeluarin kata apapun. Tapi catat baik-baik, ini bukan senyum cabul, bukan senyum sok ganteng ala cowok iseng di lampu merah. Ini senyum ramah, tenang, dan punya makna. Lo keluar rumah, lo lihat dia lagi nyapu atau ngeluarin jemuran, mata lo ketemu sama dia, lo kasih senyum tipis, bukan lebay, bukan kedip-kedip, santai, natural, tapi penuh kendali. Jangan kasih sinyal lo lapar, kasih sinyal lo nyaman, karena begitu dia ngerasa aman sama lo, dia mulai buka sedikit celah buat lo masuk, bukan ke rumahnya, tapi ke pikirannya. Gue kasih lo bayangan, pagi-pagi dia baru bangun, rambut masih berantakan, daster masih lecek, dia keluar buat buang sampah, lo juga keluar buat ngambil motor. Mata kalian ketemu, lo angkat alis dikit, senyum tipis, lalu lo jalan aja kayak gak terjadi apa-apa. Tapi di kepala dia, lo udah jadi cuplikan ulang, karena lo bikin dia ngerasa dilihat, bukan diincar. Itu 2 hal yang beda jauh. Suaminya mungkin udah gak pernah ngeliat dia segitu detail, tapi lo, satu senyum lo bisa bikin dia ngerasa dihargai. Dan lo belum ngomong sepatah kata pun. Tapi awas bro, ini permainan tipis. Lo terlalu sering senyum, jadi aneh. Lo senyum sambil ngecek badan dia, lo gagal. Lo terlalu cuek, lo dilewatin. Kuncinya, tahu kapan timing yang bikin deg-degan tapi gak bikin jijik. Ini bukan tentang jadi fuckboy, ini tentang jadi presence, kehadiran yang dia rasain walaupun lo gak ada. Jadi jangan remehin senyum. Senyum itu peluru pertama lo, dan kalau lo tembak dengan benar, dia gak akan sadar kalau hatinya udah mulai ngelirik lo, bahkan sebelum dia tahu nama lo lengkap. Cara kedua, bikin dia nungguin lo. Lo mungkin mikir ini lebay, tapi percaya atau enggak, cowok yang bisa bikin istri tetangga nungguin dari balik jendela itu bukan cowok paling kaya atau paling ganteng, tapi cowok yang tahu cara ninggalin kesan tiap kali dia lewat depan rumahnya. Lo pikir dia cuma keluar buat nyapu halaman? Salah bro. Kadang dia keluar bukan karena daun kering, tapi karena dia pengen lihat lo lewat lagi. Lo yang kemarin sapa dia singkat, tapi kena lo yang jalan santai. Tapi wangi lo yang senyumnya gak genit, tapi bikin dada dia aneh sendiri. Lo ngerti maksud gue kan? Nah, caranya gimana? Lo gak perlu gaya berlebihan atau bawa mobil mewah, cukup jadi versi terbaik lo. Tiap kali keluar rumah, lo gak tahu kapan momen penting itu datang. Bisa aja pas lo keluar beli rokok, dia lagi ngintip dari balik gordennya. Dan kalau pas itu lo kelihatan kusut bau keringat dan sendal jepit warna pudar, bro, lo baru aja ngebunuh peluang emas. Tapi kalau lo keluar pakai kaos bersih, celana rapi, rambut disisir wangi dikit, dan jalan kayak lo punya misi penting, lo gak ngomong sepatah kata pun, tapi dia bakal merhatiin tiap langkah. Gue kasih lo satu scene. Lo jalan keluar jam 5 sore. Cahaya matahari udah mulai hangat. Lo lagi pegang kopi botolan, jalan pelan sambil nyalain motor. Dia ngelihat lo dari jendela.
Dan entah kenapa, ada rasa penasaran yang naik di pikirannya. Dia gak sadar. Dia lagi senyum kecil, dia gak sadar. Dia berharap lo nengok sekali aja. Dan ketika lo gak nengok dia, malah kecewa. Padahal tadi dia gak peduli. Tapi sekarang lo udah punya tempat kecil di memorinya. Dan lo belum ngomong apa-apa. Itulah kekuatan aura, bro. Jadi bikin dia nungguin lo bukan soal komunikasi, tapi soal bagaimana lo bikin diri lo jadi tontonan yang enak dilihat. Bukan norak, bukan lebay, tapi misterius dan punya daya tarik. Lo bukan sekadar tetangga biasa. Lo jadi semacam highlight sore hari dia. Dan ketika lo berhasil bikin dia ngarep lo lewat lagi besoknya tanpa minta apa-apa, sebenarnya lo udah masuk jauh lebih dalam dari yang lo kira. Cara ketiga, ngobrol tipis-tipis tapi nembus tulang rusuk. Lo pikir ngobrol santai itu gampang, bro. Tapi jangan salah ngobrol. Yang bikin orang nyantol di pikiran itu skill yang harus lo asah. Jangan asal ngomong, asal basa-basi, tapi ngomong dengan cara yang bikin dia merasa didengarkan, dihargai, dan punya tempat khusus di otaknya. Ngobrol sama istri, tetangga gak usah langsung ngomong yang berat-berat. Cukup hal-hal kecil yang ada kaitannya sama kehidupannya sehari-hari. Misalnya lo tanya, "Gimana anak-anak? Sehat nggak, Bu?" Atau bisa juga lo bilangin, "Kebun sayur lo makin subur ya." tapi jangan cuma tanya, terus ngilangin perhatian. Lo fokus sama gimana cara lo ngomong, nada lo, tatapan lo, dan keseriusan lo. Dalam ngobrol itu lo harus bisa bikin dia merasa lo beneran care. Bukan cuma modus penggoda. Lo gak usah ngelantur, apalagi pura-pura peduli, itu basi. Basi-basi ngobrol yang nembus tulang rusuk itu. Dia bisa nangkep mana yang tulus dan mana yang sekadar ngobrol murahan. Obrolan yang bikin dia mikir. Loh, kok dia ngerti gue banget ya? Itu yang bikin dia mikir. Lo beda dari pria lain yang cuma nanya kabar terus hilang tanpa jejak. Gue kasih contoh, bro. Misalnya lo ketemu dia di depan warung. Lo gak langsung tanya soal cinta atau suami. Lo mulai dari yang ringan, yang relate, dan bikin dia nyaman. Setelah itu lempar sedikit humor atau komentar kecil yang bikin dia ketawa. Itu cara bikin dia nempel secara alami, bukan dipaksa. Ngobrol santai itu juga cara ngintip isi pikirannya tanpa harus jadi tukang gosip. Lo tahu yang dia suka, apa yang dia benci, dan lo gunakan itu buat bikin koneksi yang lebih dalam. Tapi tetap jangan keterlaluan. Jangan ngintip sampai dia gak nyaman. Kuncinya adalah lo harus tampil sebagai sosok yang tenang dan stabil, bukan yang agresif dan sembrono. Jangan sampai lo kebanyakan omong sampai bikin dia ilfeel, tapi juga jangan terlalu diam sampai dia bingung lo niat apa. Jadi lo harus belajar baca situasi, kapan harus bilang apa, dan gimana cara ngeluarin kata-kata yang tepat supaya dia merasa dihargai dan diperhatikan. Kalau lo bisa kuasain cara ngobrol ini, lo nggak cuma jadi tetangga biasa, lo jadi sosok yang terus diingat. Bahkan saat dia udah jauh dari lo. Ngobrol yang tepat itu senjata yang bikin dia nempel di pikiran tanpa lo harus ngelakuin hal berlebihan. Jadi jangan remehin obrolan kecil, karena itu bisa jadi pintu gerbang buat langkah selanjutnya yang lebih besar dan berani. Cara keempat, kasih hal kecil tapi efeknya gede. Bagian yang sering banget diremehkan, tapi justru paling ngena. Kasih hal kecil yang bikin dia mikir, ini pria beda ya. Lo gak perlu ngeluarin duit segunung atau ngelakuin hal besar. Lo cuma butuh keberanian dan jiwa kejantanan yang peka buat ambil peluang sekecil apapun. Misalnya, lo lihat dia lagi kebingungan, angkat galon air yang berat itu. Langsung lo gerak cepat bantuin. Gak usah nunggu diminta. Lo kasih dia tanda kalau lo bukan cuma tetangga yang lewat doang, tapi sosok yang bisa diandalkan. Itu bukan cuma soal tenaga, bro. Itu soal nyalimu buat tampil jadi pria sejati di mata dia. Gue gak ngomongin soal rayuan atau basa-basi murahan. Lo kasih hal kecil dengan aksi nyata, bukan janji kosong. Lo bantu dia bawa belanjaan yang berat, atau pas hujan tiba-tiba turun, lo tanpa ragu angkat jemuran yang basah supaya dia gak repot. Hal kayak gini ngasih efek lebih dari kata manis atau hadiah mahal. Dia bakal merasa dihargai, diprioritaskan, dan itu bikin lo masuk ke hati dia tanpa harus bersuara keras. Ini bukan soal jadi penjaga atau pembantu, tapi soal lo ngambil peran cowok sejati yang gak takut turun tangan, yang punya inisiatif,
tanpa harus disuruh. Itu yang bikin dia mikir, kok dia beda ya sama suami gue? Gak perlu sombong, cukup tunjukin kalau lo itu pria yang punya otot dan hati sekaligus. Lo ambil peran kecil ini, bisa bikin dia lupa kalau lo cuman tetangga. Lo bakal jadi sosok yang selalu diingat, dan buat dia ngerasa ada rasa aman dan kenyamanan, bahkan saat lo gak ada di dekatnya. Jangan salah bro, hal kecil yang lo anggap remeh ini sesungguhnya bukti nyata jiwa kejantanan lo. Kalau lo bisa kasih perhatian nyata tanpa muluk-muluk, lo bukan cuma bikin dia senang, tapi lo bikin dia butuh lo. Dan percayalah, pria yang dibutuhkan itu gak gampang dilupain. Jadi jangan tunggu lagi, ambil langkah, berani tampil beda, dan tunjukkan kalau lo pria yang bukan cuma bisa bicara, tapi juga bertindak. Cara kelima, jadi tetangga, cepat tanggap. Ini cara yang sering dianggap sepele, padahal efeknya bisa dalam banget. Lo gak harus jadi pria paling ganteng, paling kaya, atau paling banyak gaya. Lo cuma butuh satu hal, yaitu kepekaan. Lo harus jadi pria yang cepet tanggap, yang gerak sebelum diminta, yang muncul pas dibutuhkan, tanpa harus dipanggil. Dan ini gak ribet bro, justru makin sederhana, makin masuk ke hati. Contoh kecil, pas dia lagi ribet narik jemuran karena hujan turun tiba-tiba, lo gak usah banyak mikir, langsung bantuin angkatin, atau minimal lo pegangin pintu pagar supaya dia bisa masuk lebih cepat. Lo gak usah ngajak ngobrol, cukup hadir, cukup bantu, dan cabut lagi kayak gak ada apa-apa. Tapi percayalah, yang kayak gitu nyantol di hati dia lebih kuat dari gombalan 1000 kata. Atau pas dia lagi angkut barang belanjaan sendirian, lo muncul bantuin satu tas aja, gak usah semua, biar dia ngerasa dibantu, tapi lo juga gak terkesan maksa. Lo main di batas, lo pancing rasa nyaman tanpa harus nyelonong. Itu yang bikin dia pelan-pelan penasaran. Kok lo selalu ada? Kok lo selalu pas timingnya? Kok lo ngerti banget momen yang bikin dia ngerasa dihargai? Lo jadi cowok yang gak banyak omong, tapi banyak gerak. Bukan yang sok baik di depan, tapi gak ada saat dibutuhin. Lo kasih dia rasa aman, tapi juga rasa aneh yang gak bisa dia jelasin. Dan lo tahu kenapa itu bahaya? Karena rasa aneh itu biasanya jadi benih keterikatan yang gak dia sadari. Lama-lama bukan cuma lo yang nyari momen buat bantu, tapi dia yang nyari-nyari alasan supaya bisa ketemu lo lagi. Jadi tetangga yang cepat tanggap bukan cuma soal bantuin kerjaan, tapi soal lo punya mata yang jeli, gerak yang sigap, dan hati yang berani. Lo gak nyentuh dia, tapi lo bikin dia ngerasa ditemenin. Lo gak ngomong macem-macem, tapi lo tinggalin kesan yang dalam. Dan dari situ lo bukan lagi sekadar orang yang lewat. Lo jadi sosok yang bikin dia nungguin lo tiap hari. Kadang yang bikin panas bukan sentuhan, tapi perhatian yang gak ketebak. Kadang yang bikin deg-degan bukan rayuan, tapi kehadiran yang pas di waktu yang gak disangka. Lo gak perlu jadi pahlawan atau playboy, cukup jadi cowok yang ngerti ritme dan tahu kapan harus muncul dan kapan harus diam. Cewek itu gak butuh cowok sempurna, mereka cuma pengen tahu masih ada gak pria yang bisa bikin mereka merasa hidup lagi, yang bisa bikin mereka senyum sendiri tanpa alasan jelas. Kalau lo udah nonton sampai detik ini, berarti lo bukan penonton biasa. Lo haus tantangan, dan gue yakin lo juga bukan tipe cowok yang gampang puas. Lo pasti udah kebayang gimana main di level yang gak sembarangan, yang gak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Dan kalau lo nekat nyoba ya resiko tanggung sendiri bro, karena yang lo sentuh di sini bukan hanya pikirannya, tapi bisa juga tubuhnya, dan itu lebih bahaya. Makasih udah nongkrong di video ini sampai akhir. Jangan lupa taruh jejak di kolom komentar kalau lo berani. Dan kalau lo merasa video ini sedikit banyak mengguncang urat adrenalin lo, ya silakan senyum tipis sekarang. Gue tahu lo nikmatin ini. Jadi sampai ketemu di cerita yang lebih liar dan lebih dalam lagi.